Selamat pagi adik-adik, selamat bertemu kembali di ibadah online. Kali ini Lauseleni ditemani nih oleh Lauselina. Halo Lauseleni. Halo Lauselina. Halo adik-adik semua. Gak kerasa ya kita udah masuk tahun 2021. Betul Dan sekali. tahun baru ini kita harus punya
semangat yang baru. Kita bersuka cita karena kita punya Allah yang hidup. Iya, betul sekali. Yuk adik-adik kita nyanyikan lagu Selamat Pagi Bapak ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Kita panggil dia Allah Bapa. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Yuk adik-adik kita masuk dalam doa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan, Engkau selalu memberkati kami. Di dalam tidur kami, Tuhan selalu menjaga kami. Tuhan, kami bersyukur kami masih bisa diberi kesempatan untuk ikut ibadah online. Tuhan yang memberkati ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. 1, 2, 3, Adik-adik, 4. Pastor Leni lagi ngapain? 3. Pastor Leni lagi ngapain? Aduh Roselina, aku lagi semangat nih Roselina. Tapi aku bukan lagi olahraga. Aku lagi mau ajak adik-adik menyanyikan lagu yang biasa kita nyanyi di sekolah minggu. Ayo tebak Roselina, lagunya apa? Lagu apa ya? Ayo. Oh, Mars Sekolah Minggu ya. Ayo adik-adik kita nyanyi lagu Yuk adik-adik dengan semangat semuanya. Yuk bangkit berdiri. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan hus panjang hidup. Sekolah minggu. Iya, semangat ya. Yuk semuanya tetap berdiri. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan hus panjang hidup. Yeay, adik-adik kita semuanya semangat. Iya bener Lause. Waktu kita berjalan bersama dengan Tuhan di dalam terang firman-Nya, kemuliaan Tuhan akan memimpin jalan kita. Waktu kita melakukan firman-Nya, Dia akan tinggal di dalam kita bersama orang-orang yang percaya dan taat kepadanya. Lause, ini adalah arti dari lagu yang sebentar kita akan nyanyikan. Bagus sekali artinya Roselina. Iya, lagu ini mengatakan bahwa kita harus percaya dan kita juga harus taat. Kita nyanyikan lagu ini sama-sama ya. Adik-adik boleh duduk. Kita nyanyikan lagu Trust and Obey. When we walk with the Lord in the light of His word, what a glory He sets on our way. While we do His good will,
to trust and obey. Sekali lagi ya, kita nyanyi lagu ini. When we Walk with the Lord in the light of His word. What a glory He sets on our way. While we do His good will, He abides with us still, and with all who will trust and obey. Trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. To be happy in Jesus but to trust and obey. Lauselina, aku banyak loh dengar cerita Alkitab yang diceritakan oleh lause-lause tentang ketaatan. Salah satunya nih, cerita Maria sama Yusuf yang iya, taat sama bener. Tuhan walaupun belum melihat ke depannya adik-adik apa yang terjadi. Tetapi mereka mau taat. Oh iya benar Lause. Aku juga percaya ketika Tuhan memberikan perintah atau menyuruh kita melakukan sesuatu, Iya, betul. Tuhan pasti akan memimpin jalan kita. Dan benar. ketika kita menaatinya, Tuhan akan telah memberikan yang terbaik Lause buat kita. Nah adik-adik, kita mau nyanyikan lagu Percaya dan Taat. Walaupun kita belum melihat, kita percaya dan taat akan janji Tuhan. Ya? Adik-adik kita nyanyi pakai berdiri yuk. Yuk Kita semuanya pakai pakai gaya berdiri. ya. Tuhan memberi janji yang indah, namun jalan ke sana tak mudah. Dalam setiap saat senang atau susah, percayalah. Percaya bukan hanya pada apa yang bisa dilihat. Percaya pada janji Allah, percayalah pada Allah. Waktu kau percaya, kau harus taat perintah. Waktu kau taat perintah, kau harus percaya. Taat, percaya, taat, 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 percaya, percaya, taat. Tuhan memberi janji yang indah, namun jalan ke sana haruslah taat. Dalam setiap saat senang atau susah, taatilah. Taatlah bukan hanya pada siapa yang bisa dilihat. Percayalah pada janji Allah, percayalah pada Allah. Percayalah. Percayalah pada Allah. Percayalah. Percayalah pada Allah. One, two, three. One, two, three. Adik-adik, I sing lihat a song nih, for Lauselina kayaknya Jesus. lagi happy ya dari tadi nyanyi terus. Lauselina, 4, 5. Lauselina lagi seneng ya. Iya Lause. Adik-adik, Lause Leni. Kenapa sih Lauselina Lauselina lagi senang sekali karena Tuhan Yesus sudah menebus dosa saya dan rasanya disayang sama Tuhan, bahagia sekali. Makanya nih Lause Leni dan adik-adik, aku mau ajak kalian nyanyi 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oh iya setuju. Tapi Lauselina gimana kalau kita nyanyinya pakai variasi? Oh, boleh, boleh. Jadi yang begini nih, 1, 2, 3. Nah itu Lauselina sama adik-adik. Oh, Kalau yang oke, I sing a adik-adik song siap for ya? Jesus, Lauselini sama papa mama. Oke, Gimana nanti balikan setuju. gitu ya? Yuk dua adik-adik kalinya. kita Yuk. nyanyikan lagu 1, 2, 3. Adik-adik siap ya ikut Lauselina. Tangannya siap-siap hitung 1, 2, 3 ya. 3, 1, 2, 3. I sing a song for Jesus. 4, 5, 6. 4, 5, 6. I lift up my hand. 7, 8, 9. 7, 8,
sudah memberikan begitu banyak berkat buat kita. Saatnya kita memberikan persembahan untuk Tuhan sebagai rasa terima kasih kita karena Tuhan sudah begitu baik buat hidup kita. Iya, adik-adik bisa titip uang persembahannya ke papa mama. Nanti papa mama yang akan berikan ke gereja. Yuk adik-adik, kita mau iringi persembahan kita. Kita mau nyanyikan lagu Apa Padaku. Apa yang kita punya itu semua berasal dari Tuhan. Udah waktunya nih kita mau dengerin firman Tuhan. Adik-adik tahu nggak firman Tuhan hari ini dibawakan oleh siapa? Iya betul, Lauselina. Wah pasti seru ceritanya ya adik-adik ya. Aku mau denger Tapi sebelumnya yuk adik-adik kita nyanyikan lagu Firman Tuhan Ada di Hatiku. Kita nyanyinya pakai gaya ya. Ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hati kita. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Makin gede. Berbuah, 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 berbuah. Adik-adik, masih semangat untuk mendengarkan firman Tuhan? Masih dong ya adik-adik ya, pasti masih semangat belajar firman Tuhan. Lauselina, adik-adik pastinya nih gak hanya semangat mendengarkan firman Tuhan, tapi pasti adik-adik juga semangat mau melakukan firman Tuhan. Wah, iya kan? Senang dengarnya. Adik-adik sebelum dengar firman Tuhan kita main dulu yuk. Nah gini permainannya Lauselina ini. Gimana Lauselina? Adik-adik harus mengikuti apa yang Lausa katakan. Misalnya Lausa bilang angkat tangan kanan. Nah adik-adik harus mengangkat tangan kanannya. Oh iya, angkat tangan kanan. Kalau Lausa bilang semuanya berdiri, maka adik-adik semuanya harus berdiri. Kalau Lausa bilang siap, adik-adik kembali ke posisi semula, kembali ke tempat duduknya Lausa. Oh iya, duduk lagi. Nanti papa mama, mbak atau cici koko yang temenin kalian ibadah bantuin lihat ya. Oke. Lauselina aku juga mau ikutan dong. Oke dong, boleh dong. Nah adik-adik sama Lauselina siap? Siap. Kita mulai ya. Kita coba. Angkat tangannya ke depan. Siap. Nah seperti itu. Kalau Lauselina belum bilang siap, posisi tangannya tetap harus gini. Kalau Lausa bilang siap, nah kembali lagi ke seperti semula. Lagi ya. Ya oke, setuju. Sekarang lebih takut. panjang nih. Semuanya berdiri. Angkat kaki kirinya. Angkat tangan kanannya. Siap. Good. Lauselina, adik-adik pasti mendengarkan dan ikuti ya. Iya, adik-adik kan pintar Lauselina. Pasti dengar dan taat sama Lauselina. Iya. Lagi ya. Oke. Sekarang lebih siapa panjang takut nih.
sekarang lebih panjang. Oke, siapa takut? Ayo, berdiri. Kedua tangan ke atas. Tutup matanya. Buka matanya. Tutup matanya. Turunkan tangannya. Buka matanya. Naikkan tangannya. Tangannya ke depan. Siap. Loh, Seleni capek nggak? Enggak seru malah kalau adik-adik ngikutin ya nggak Selina. Iya, Kalau bener. adik-adik dengar apa yang diminta Selina dan taat melakukannya pasti seru ya kan Selina? Betul. Seleni, kita juga harus nggak cuma taat dengerin Selina tadi, kita harus juga dengar dan taat kepada firman Tuhan. Iya benar Selina, firman Tuhan yang kita dengar tuh dari cerita lause-lause, dari Alkitab harus kita lakukan dengan taat. Gak rugi deh dengar dan taat firmannya. Iya benar, kita nggak rugi kalau kita mau dengar dan kita mau taat firman-Nya. Contohnya apa firman Tuhan yang kita harus dengar dan taat lakukan? Contohnya nih, firman Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Oh iya, itu ayatnya dari mana adik-adik? Dari Matius 22 ayat 37. Iya, betul Selina. Nah, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi bukan cuma diingat aja di ayat hafalannya, tapi harus dilakukan. Bagaimana mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi, yaitu dengan memegang perintah Tuhan dan melakukannya Selina. Iya bener Jadi keinget satu cerita Alkitab. Ada seorang tokoh Alkitab yang begitu mengasihi Tuhan. Dan dia mau dengar dan taat kepada Tuhan. Sampai dia mau memberikan miliknya yang paling berharga. Waktu Tuhan minta, dia mau berikan. Waduh, seru nih kayaknya. Adik-adik kita dengarkan ya cerita Selina. Yuk semuanya duduk tenang, kita mau berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini kami ingin mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan pimpin ya Tuhan supaya kami mengerti apa yang diceritakan oleh Selina. Tuhan juga pakai Selina untuk menceritakan firman Tuhan kepada kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah adik-adik, udah siapkan dengar cerita firman Tuhan? Nah adik-adik, Lause mau cerita. Kali ini Lause mencerita tentang Bapak Abraham. Nah, cerita tentang Bapak Abraham ada di kitab apa? Tahu? Masih ingat? Iya, di kitab Kejadian, di Perjanjian Lama. Nah, adik-adik, sebelumnya Lause mau taat. Mau tanya, bukan mau taat lagi. Mau tanya sama adik-adik, taat itu susah nggak? Taat itu susah nggak? Susah ya, karena kalau mau taat itu suka berbeda dengan apa yang kita mau. Aduh, aku maunya males-malesan, tapi aku mesti bangun pagi, mesti sekolah online, mesti bantuin papa mama di rumah, terus belum lagi disuruh baca Alkitab. Taat nggak? Enakan main game daripada taat. Nah adik-adik, taat itu susah, tapi ketika kita taat, ada sukacita yang datang buat kita. Nah, karena ketika kita taat, apalagi ketika kita taat kepada Tuhan, hal-hal yang baik akan datang kepada kita karena Tuhan sudah menyediakan yang terbaik buat kita. Nah, cerita tentang Bapak Abraham ini kalian langsung mulai dari ketika Bapak Abraham dipanggil Tuhan untuk keluar dari kampung halamannya di Haran. Bapak Abraham, Tuhan minta untuk pergi dari Haran ke tempat yang Tuhan janjikan. Nah, Bapak Abraham dengar dan Bapak Abraham taat. Bapak Abraham membawa istrinya, lalu harta bendanya, semua pembantunya, ternak-ternaknya pergi dari Haran meninggalkan rumah orang tuanya, pergi ke tempat yang Tuhan janjikan. Bapak Abraham gak tahu mau pergi kemana. Nah kalau kita kan tahu ya, waktu bulan Desember mau tahun baru, kita mau jalan-jalan ke Bandung. Nah kita udah tahu, kita akan naik mobil, lewat tol, kita akan pergi ke kota Bandung. Tetapi Bapak Abraham gak tahu, Tuhan cuma bilang pergilah ke tempat yang akan aku berikan kepadamu. Nah tapi Bapak Abraham dengar dan Bapak Abraham taat kepada Tuhan.
Nah, waktu Bapak Abraham pergi meninggalkan kampung halamannya, Tuhan berjanji kepada Bapak Abraham bahwa Tuhan akan memberkati Bapak Abraham dan akan memberikan dia keturunan, keluarga yang banyak, anak cucu yang banyak sekali. Nah, adik-adik, Bapak Abraham setia, Bapak Abraham dengar dan taat dan juga menantikan janji Tuhan. Nah, Bapak Abraham waktu itu menunggu-nunggu janji Tuhan tentang keturunan, mempunyai keluarga yang besar, punya cucu, punya anak yang banyak. Nah, Bapak Abraham dan istrinya Sarah menunggu-nunggu. Waktu itu umur Bapak Abraham dan Ibu Sarah udah nggak muda. Mereka sudah tua, umurnya seperti oma-oma dan kungkung popo. Nah, mereka juga bingung bagaimana Tuhan akan memberikan keturunan, keluarga yang besar, anak cucu kepada mereka, sedangkan mereka sudah tua. Nah, Bapak Abraham dan Ibu Sarah juga pikir kayak gitu. Menunggu, terus menunggu. Bukan beberapa bulan loh, bukan berapa minggu, berapa bulan, tapi bertahun-tahun. Nah, adik-adik pernah nggak misalnya dijanjikan sesuatu sama papa mama, mau dibelikan sesuatu, tapi tunggu ya, tunggu kamu naik kelas atau tunggu kamu ulang tahun. Nah, adik-adik pasti menunggu-nunggu saatnya kamu ulang tahun atau naik kelas ya untuk mendapatkan hadiah itu. Nah, Bapak Abraham saat itu berusia 99 tahun dan Allah kembali mengingatkan tentang janjinya tentang keturunan. Nah, suatu hari ketika Bapak Abraham sedang duduk-duduk di pintu kemahnya, dia melihat 3 orang sedang berjalan di dekat kemahnya. Bapak Abraham kemudian mengajak mereka untuk masuk ke dalam kemah, diberikan makanan dan minuman dan tempat istirahat. Nah, salah satu tamu itu yang adalah Allah berkata kepada Bapak Abraham, tahun depan kamu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Wah, adik-adik tahu nggak? Waktu itu Ibu Sarah mendengarkan dari balik kemah, lalu Ibu Sarah dalam hatinya dia tertawa. Hahaha, mana mungkin aku punya anak? Aku udah tua, mana bisa punya anak lagi? Nah, salah satu tamu itu berkata kenapa Sarah itu tertawa? Apakah ada hal yang tidak mungkin bagi Allah? Ada nggak yang tidak mungkin bagi Allah? Apakah ada hal yang sulit untuk Allah lakukan? Nah, nggak ada ya adik-adik. Tahun depannya Abraham mempunyai seorang anak laki-laki. Ada seorang baby boy lahir di keluarga ini. Dan baby boy ini dikasih nama Ishak, yang artinya tertawa. Nah, adik-adik, saat itu usia Bapak Abraham udah berapa? Udah 100 tahun. Wah, sudah tua ya. Tapi dia baru punya baby boy yang bernama Ishak. Suatu sukacita yang diterima Bapak Abraham dan Ibu Sarah ketika mereka mendapatkan apa yang Tuhan janjikan buat mereka. Mereka percaya janji Allah dan mereka mendapatkan. Kemudian baby boy ini, Ishak ini bertumbuh dan menjadi seorang anak laki-laki yang sehat. Nah, adik-adik, suatu hari Tuhan mau menguji iman Bapak Abraham. Apakah Bapak Abraham masih percaya kepada Allah? Allah kemudian menyuruh Bapak Abraham untuk membawa Ishak ke sebuah gunung di tanah Moria. Kenapa Allah menyuruh Abraham dan Ishak ke sana? Adik-adik, Allah meminta Abraham untuk mempersembahkan anaknya Ishak sebagai korban bakaran untuk Tuhan. Wah, gimana perasaan Bapak Abraham ya? Hatinya pasti sedih sekali. Karena Ishak itu adalah anak satu-satunya. Anak yang Tuhan janjikan buat mereka. Tapi saat ini Allah meminta Ishak sebagai persembahan buat Tuhan. Nah, menurut adik-adik, Abraham mau nggak lakukan itu? Nah, besok paginya Abraham mengajak Ishak dan juga kedua pembantunya ke tanah Moria. Mereka membawa kayu untuk korban bakaran. Sampai di sebuah gunung di tanah Moria, Bapak Abraham dan Ishak naik ke gunung. Dan dua pembantunya itu disuruh tunggu di bawah. Kemudian Ishak bertanya kepada Bapak Abraham, Bapak, kita punya kayu dan api, tapi dombanya mana yang akan dipersembahkan? Kemudian Bapak Abraham menjawab,
Allah sendiri yang akan menyediakan domba untuk korban bakaran baginya. Nah, waktu mereka sampai ke tempat yang Allah sudah tetapkan, Bapak Abraham mendirikan sebuah mezbah. Kemudian menaruh kayu di atasnya. Kemudian dia mengikat Ishak, anaknya itu, dan ditaruh di atas kayu api. Bapak Abraham kemudian mengambil sebuah pisau dan mau menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan berkata, "Abraham, Abraham, jangan bunuh anak itu. Sekarang aku tahu bahwa kamu takut akan Allah dan kamu tidak ragu-ragu untuk menyerahkan anakmu yang tunggal buat Allah." Dan ketika Abraham melihat ke samping, adik-adik tahu nggak apa yang dilihat? Ternyata Bapak Abraham melihat seekor domba jantan, tanduknya tersangkut di semak belukar. Kemudian Bapak Abraham mengambil domba itu dan mempersembahkan korban bakaran bagi Tuhan. Nah, kemudian Allah berjanji karena Abraham taat kepadanya, ia akan memberkatinya dan memberikan keturunan yang sangat banyak seperti bintang-bintang di langit dan pasir di laut. Banyak sekali ya. Wah, susah sekali dihitung. Dan Allah juga berjanji kepada kita. Seperti yang Allah janjikan kepada Bapak Abraham. Allah berjanji mengasihi kita, memelihara kita, dan membawa kita ke surga untuk tinggal bersama-sama dengan Allah. Sama seperti Abraham, Allah berjanji kepada Abraham. Allah mengharapkan apa kepada Abraham? Iya benar, Allah mau Bapak Abraham percaya dan taat kepadanya. Dan Allah juga mau kita percaya dan taat kepadanya. Nah, adik-adik, mau nggak adik-adik percaya dan taat kepada Tuhan seperti Bapak Abraham? Mau nggak? Rosaleni mau nggak? Iya Roslina, aku juga mau percaya dan taat pada Allah. Nah, dengan percaya dan taat kepada Allah, kita akan memperoleh sukacita. Roslina, di mana ya kita bisa belajar dan bagaimana sih caranya untuk percaya dan taat pada Allah? Di Alkitab, Lause, adik-adik. Nah, adik-adik, Rosaleni baca Alkitabnya enggak? Di Alkitab mengajar kita apa yang harus kita lakukan dan apa yang enggak boleh kita lakukan untuk kita taat kepada Allah. Nah, apa saja yang Alkitab katakan untuk kita taati? Iya, ini dia, mengasihi Allah dan sesama. Betul. Terus taat kepada orang tua dan guru. Betul. Habis itu berdoa dan membaca Alkitab. Iya benar. Dan apa yang tidak boleh kita lakukan? Kita nggak boleh berbohong, Oh iya, menyontek, dan kita nggak boleh berbuat jahat kepada orang lain. Iya. Masih banyak apa yang Tuhan katakan di dalam Alkitab. Betul Rosalina. Nah, adik-adik mau percaya dan taat? Lakukan apa yang Alkitab ajarkan. Nah, adik-adik, mulai sekarang kita mau membaca Alkitab kita setiap hari. Rosaleni, adik-adik, ini akan jadi aktivitas kita minggu ini ya. Apa tuh? Baca Alkitab. Alkitabnya. Iya, betul Rosalina. Adik-adik yang belum bisa baca bisa minta bantuan papa mama untuk membaca sama-sama ya, supaya kita semua boleh mengenal firman Tuhan. Iya, Setiap betul. hari makin bertumbuh. Kita mulai percaya dan taat dengan membaca firman-Nya, Lause. Kita mau nyanyikan satu lagu ini untuk mengingatkan kembali ya, Tuhan memberikan janji yang indah untuk kita, betul. supaya kita taat. Percaya dan taat. Adik-adik nyanyinya pakai gaya lagi ya, kayak tadi ya. Yuk semuanya semangat. Tuhan memberi janji yang indah, namun jalan ke sana tak mudah. Dalam setiap saat senang atau susah, percayalah. Percaya bukan dengan mata apa yang bisa dilihat. Percaya pada janji Allah, percayalah pada waktu kau percaya, kau harus taat perintah. Waktu kau taat perintah, kau harus percaya. Taat, percaya, percaya,
taat, taat, percaya, percaya, taat. Tuhan memberi janji yang indah, namun jalan ke sana haruslah taat. Dalam setiap saat, senang atau susah, taatilah. Taatlah, bahkan hanya pada siapa yang bisa dilihat. Percayalah pada janji Allah, percayalah pada Allah. Percayalah pada Allah. Percayalah pada Allah. Iya, yuk adik-adik kita mau berdoa sekarang. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh mengingatkan kembali untuk kami mau dengar, kami mau percaya dan taat kepada Tuhan. Tuhan tolong pimpin kami supaya dengan membaca Alkitab setiap hari, dengan kami boleh mengenal Tuhan, kami boleh terus bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, adik-adik masih ingat nggak ayat hafalan kita bulan ini? Wah, kita mesti hafalin nih ya Leslina. Betul, kita hafalin bersama-sama. Yuk, semuanya dari Yohanes 14 ayat 21a. Nah, gerakannya jangan lupa ya. Yuk, 1, 2, 3. Yohanes 14 ayat 21a. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Sekali lagi loh ya. Oke. Yuk semua adik-adik sekali lagi ya. Yuk 1, 2, 3. Yohanes 14 ayat 21a. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Nah adik-adik, ingat aktivitas kita minggu ini. Kita akan mulai membaca Alkitabnya setiap hari dan berdoa setiap hari. Iya, betul. Minta papa mama temani ya. Oke deh adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati adik-adik.